Gunung Kembang menjadi gunung terakhir di ekspedisi Jawa Tengah. Jika dilihat dari nama kembang yang artinya bunga, ternyata arti kembang yang sesungguhnya adalah kumbang atau macan kumbang. Tentunya masih banyak misteri, sejarah, dan mitos yang akan saya bahas kali ini. Selamat datang di Literasi Belantara, Gunung Kembang. Selamat pagi, kali ini saya akan menuju base camp Kembang via Leko, dan sekarang masih di base camp Bismo via Sikunang. Soalnya semalam milih tidur dulu di sini. Soalnya di sini ada penghangat ruangan, jadi enak untuk istirahat. Meneruskan perjalanan dari Basecamp Bismo, akhirnya saya akan menuju Basecamp Gunung Kembang via Lengkong, yang juga merupakan gunung terakhir di ekspedisi Jawa Tengah. Tetapi ketika di perjalanan menuju ke Basecamp, saya lihat ada tanda-tanda cuaca buruk akan terjadi. Saya melihat Gunung Sindoro yang ditutupi awan topi. Tentunya jika dilihat dari bawah, itu akan jadi hal yang indah. Tetapi jika merasakan di atas puncak, itu akan jadi badai. Ketika sampai di base camp, saya pun mengecek status cuaca ke depannya di situs BMKG Wonosobo. Dan ternyata prediksi saya benar. Katanya cuaca ekstrim akan melanda Jawa Tengah selama 4 hari ke depan. Daripada mengambil resiko, mau tidak mau, saya memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di sini. Untungnya pihak basecamp di sini baik, ramah, bahkan berbagi cerita pendakian. Jadi saya tidak terlalu canggung untuk ikut istirahat di sini. Setelah 4 hari berlalu, saya pun memutuskan untuk memulai pendakian di Gunung Kembang. Meskipun cuacanya belum terlalu cerah, tapi setidaknya sudah membaik. Dan juga untungnya ada pendaki lain juga yang ingin mendaki hari ini. Seperti biasa, saya pun ajak dia untuk barengan. Kita sekarang lagi bayar simaksi dulu. Ini udah 4 hari kayaknya saya diam di base camp. Tapi gak diliput lah, ngapain juga. Yang penting kan informasinya. Ini bayar ke sini 40 itu apa aja, Mas? 40 itu dari tiket perhutaninya 20, tiket fasilitas basecampnya 10, terus parkir motor itu 10.000. Saya 4 hari di sini 10.000 doang. Ya, untuk jalurnya gimana, Mas? Untuk jalur ini saya sedikit jelasin karena dari perjalanan dari basecamp sampai pos 1 itu ini akan ditembus sama ojek. Jadi penjelasannya dari pos 1 sampai puncak aja. Ya. Dari pos 1 sampai puncak itu perjalanan kalau cepet itu 2 jam bisa sampai. Bisa sampai, tapi kalau jalan santai itu sekitar 3 sampai 4 jam. Untuk perjalanan paling nggak enak itu antara pos 1 sampai pos 3 itu paling nggak enak, Mas. 1 sampai pos 3. 1 sampai pos 3 itu full nanjak. Bisa dibilang 80-20%. Nanjaknya 80%, 20%-nya landai. Iya. Kalau udah ngelewatin pos 3 aman, perjalanan udah santai, jalan udah mulai landai tipis-tipis. Enak sampai pertengahan pos 5 itu landai semua, dan di antara pos 4 sama pos 5 itu ada mata air. Sebelum tanjakan itu ada mata air yang tanjakannya pakai tali. Ya. Nanti kalau di perjalanan ada tanjakan yang pakai tali, itu di kanan jalannya ada mata air di situ, kerannya warna oranye. Terus buat pantangan kita ada di pos 3 dan pos 5. Apa pantangannya? Di pos 3 itu istirahat boleh, tapi tidak boleh lebih dari 15 menit. Istirahat boleh, tapi nggak boleh dari 15 menit. Pantangannya. Terus di pos 5 itu pantangannya nggak boleh meludah atau kencing ke arah kiri jalur, ke arah barat. Kalau bisa ditahan sampai puncak, ditahan. Kalau nggak bisa ke arah kanan. Iya. Aja. Terus pos 5 sampai puncak itu perjalanan paling 20 menit itu udah termasuk paling lama. Tuh, jadi kalau udah pos 5 mau istirahat di situ kayak nanggung, mending langsung sekalian sampai puncak. Itu aja. Itu camp ada 2 opsi, tapi opsi pertama tetap di puncak dan opsi kedua di pos 4. Kalau Bukit Kekeb itu yang kelihatan di sini kan? Bukit Kekeb kelihatan di sini.
Itu Gunung Arum yang mana? Nah, itu Gunung Arum yang di bawahnya pos 5 itu. Makanya kita ada pantangan kayak gitu. Oh, Selain menghadap kiblat juga menghadap ke Gunung Arum itu. Dan Gunung Arum itu tempat sakral milik warga desa sini. Siap Mas, kalau gitu Iya. cukup lah. Insyaallah, ntar selebihnya dibahas di jalan aja. Nah, Setelah selesai registrasi, kami pun memilih untuk menaiki ojek terlebih dahulu untuk sampai di pos 1. Ini mungkin sedikit saran ketika kalian mau mendaki di gunung-gunung Jawa Tengah. Jika di sana disediakan ojek, mending kalian pilih naik ojek saja. Mungkin uang yang kita keluarkan tidak seberapa, tetapi itu sangat memangkas perjalanan kita supaya lebih singkat. Gak apa-apa, dibilang pendaki kok naik ojek. Gak ada yang salah kok. Malah kita bantu perekonomian warga sekitar dengan cara itu. Wah, berkabut ini tebal Nggak kelihatan. Iya, lumayan. Ini ada nih gua 25 pas. Gua ke lu aja. Itu 50, Iya. 2 gitu. Makasih ya. Terima kasih. Hati-hati Mas. Siap Mas. Wah, di depan kabut banget tuh. Mudah-mudahan gak hujan sih, kabut doang kayak gini gak apa-apa. Monggo. Perjalanan tadi sekitar 10 menit kalau ditempuh pakai ojek. Cuman kalau untuk jalan kaki kayaknya bisa sampai sejam sih ini. Dan berangkat saya gak sendirian. Ada Mas siapa Mas? Mas Panca. Mas Panca dari Jakarta ya. Kita ketemu orang Jakarta lagi. Bekasi sih. Oh Bekasi, orang Batasan Bekasi. Jakarta. Siap Mas Panca. Kita berangkat dari sini jam 11.15 mungkin. Akhirnya nanjak juga. Sekarang kita akan mulai berangkat menuju Gunung Kembang. Mungkin estimasi sekitar 2 jam ke atas ya Mas? Kurang lebih. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dijauhkan dari mara bahaya dan bisa kembali pulang dengan selamat. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, Gunung Kembang, pergi untuk pulang. Gun. Dari pos 1, kita akan mulai memasuki hutan yang rimbun. Vegetasi di sini lumayan unik dibanding dengan gunung lainnya yang juga ada di Jawa Tengah. Di sini sangat terasa sekali hutan hujan tropisnya, apalagi ditemani kabut seperti ini. Mudah-mudahan gak sampai kehujanan di jalan, dan hanya kabut seperti ini saja. Meskipun Gunung Kembang ketinggiannya tidak di atas 3000-an mdpl, tetapi perjalanan lumayan panjang, terutama dari pos 1 sampai ke pos 3. Jarak dari pos ke pos akan terasa lebih jauh ketimbang nanti dari pos 3 sampai pos 5. Katanya sih dari pos 1 sampai pos 3 itu yang PR ya. Kalau 3 ke puncak kayaknya udah landai. Harusnya sih seperti itu. Dan ini hutannya lumayan unik juga dibanding gunung-gunung Jawa Tengah yang lain. Banyak tanaman paku ya. Pakis. Pakis nih. Terus yang gede-gede itu apa ya? Ada pakis, ada pinus juga. Jadi beragam. Di perjalanan menuju pos 2 ini juga ada pohon tumbang di sini. Mungkin ini karena badai 3 hari kemarin sih. Kita coba lewatin ke mana ya? Lumayan juga ini. Hup, aduh dah. Kan duri. Wah, gila sih ini. Oh iya, jalannya ke kanan. Sini. Coba deh bang, kameranya sini bang. Ini jalannya, push. Hop. Iya, takut gebros ini. Ini belum ada orang yang lewat selain kita. Karena setelah badai kemarin, ya baru kita doang yang lewat, anjay, nyangkut. Wah, parah.
Mantap, mantap. Iya, pohon tumbang ini. Tuh kayu yang patahnya dari mana ya? Kelihatan banget tuh. Kita lanjutin kembali. Trek di sini lumayan variatif, tidak terlalu banyak landai dan tidak terlalu banyak tanjakan. Untuk saya pribadi, trek yang seperti ini sangat nyaman untuk dilewati, apalagi kontur tanah yang juga merupakan tanah gambut yang empuk untuk dipijak, bukan akar, apalagi batuan yang lebih sulit dilewati. Gelap Pakai suri. Jadi nanjak berapa sih? 70 meter dari pos 1. Kita udah nyampe pos 2. Estimasi dari pos 1 sampai sini 38 menit. Bulatin aja lah 40 menit. Ini lumayan cepet juga ya Mas kita jalan, Mas. Mungkin kalau santainya sejaman mungkin. Istirahat sejenak mungkin di sini atau lanjut? Kayaknya lanjut aja ya. Ini kalau minum dulu. Enggak sih. Udah haus juga. Kayaknya kita lanjut aja deh. Udah haus dan ya cuaca juga kayak gini. Mendung. Terus di sepanjang jalan juga ini banyak pohon-pohon yang tumbang, jadi agak berduri-berduri kayak gitu ke kaki. Celana pendek lagi kita. Celana pendek. Mantap sekali guys. Ini trek sesudah badai ya kayak gini. Rimbun banget ya. Kita lanjutin kembali di 11.50. Ini estimasi mungkin 30 menit juga ke sana. Ya, Mas. Lanjut, tunggu duluan. Wah, jalannya. Kait-kait, Aduh. Aduh deh. Anjay sekali. Terus dongkok-dongkok, bos. Up. Di pendakian kali ini, kami tidak terlalu banyak berhenti dan terus berjalan dengan ritme. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dengan cara berjalan seperti ini, para pendaki tidak akan terlalu kecapean. Mungkin ini salah satu cara jika kalian ingin mendaki dengan santai dan juga cepat. Hutannya udah lumayan berbeda vegetasinya, jadi lebih rapat dan emang ya cuaca lagi kayak gini berkabut juga, vegetasinya rapat, berlumut dan tanjakannya berupa akar-akar, tapi udah agak dibenahin sih sebenarnya ini. Ini lumayan creepy buat dilewati. Wah, licin guys. Kerekam lagi. Yuk lanjut. Kerekam di sana. Mantap. 2 kamera kerekamnya cocok. Sekarang kita udah nyampe di pos Hutan Tarjan. Mana sih map tuh? Bentar ya, kita lihat map dulu biar gak salah informasi. Kok uang sih? Mana ya? Pos Bayangan apa pos utama sih? 3 bayangan ini. Namanya Hutan Tarjan. Mungkin ini banyak akar-akar yang bergelantungan kayak gini. Ini akarnya. Kok serem juga ya? Pegang ginian ya? Ini panjang banget ini sampai ke atas. Wah, gila sih. Cuaca gak hujan tapi ini berkabut tebal. Jadi terjadi hujan lokal. Biasanya kalau yang namanya hutan hujan tropis pasti kayak gitu. Kayak istilahnya hanya kabut, gak hujan dari langit. Cuman kabut itu kena dedaunan di pepohonan, akhirnya membentuk hujan lokal kayak gini. Kita lanjut menuju pos 3. Kalau gak salah, kalau ini pos Bayangan berarti
pos 3-nya belum. Estimasi dari pos 2 menuju hutan Tarjan ini atau pos Bayangan sekitar 10 menit. Deket, gak terlalu jauh sih. Ini masih banyak pohon tumbang juga ini, pohon-pohon kecil, cuman tetap aja lumayan ngalangin jalan. Yuk. Wow. Oh itu pos 3. Oke, mari kita lanjutnya ke kanan ya. Ini di sini ada tempat duduk juga, bangku. Pos 3 atau Ngeratan. Di sini masih dilarang camp, soalnya gak ada tempat area camp juga. Terus ada pantangan. Kita di sini gak boleh diam lama-lama, mungkin maksimalnya 15 menit aja. Gak tahu kenapa, ntar kita tanyakan ketika pulang saja. Jangan ngomongin yang aneh-aneh ketika di jalur. Nikmatin aja pendakiannya. Itu salah satu tips sih, biar pendakian tenang. Sorry tadi gua lupa buat hitung estimasi dari pos 2 sampai pos 3 itu sekitar 1 jam ya. Sekarang berangkat dari sana jam 12.40. Ini ada jembatan unik tengah jalur. Harusnya sih katanya jalur dari pos 3 ke puncak itu udah enak, gak terlalu menanjak. Dan emang kalau dilihat jalurnya ini udah terbuka, gak rimbun lagi, dan tidak ada hujan lokal. Soalnya gak ada pepohonan di atas kita. Di jalurnya rimbun ini. Beda sih kalau gunung yang jarang dilewatin orang sama yang sering dilewatin orang. Itu kayak jarak jalurnya itu lebih sempit kalau yang jarang dilewatin orang. Sekarang kita sampai di pos 4. Ini gak terlalu jauh, dari pos 3 ke pos 4 itu cuma 20 menit aja. Yang jauhnya itu cuma dari 1 sampai 2. Dan kayaknya dari 4 sampai 5 ini bakal cepat juga. Dan pantangan di pos 4 ini dan pos 5 agak berbeda. Pantangannya kita tidak boleh kencing ke arah kiri. Kenapa? Karena di arah kiri ada gunung. Apa ya, bentar, kita lihat map, takutnya salah sebut. Oh ini, sorry ya kalau kameranya agak berair, karena di sebelah kiri kita itu ada Gunung Arum, mungkin disucikan oleh orang-orang sini. Dan mata air itu setelah pos 4 kan, kita kayaknya mau pakai ponco dulu di sini dah. Sekarang kita udah pakai ponco dan akan melanjutkan kembali menuju pos 5. Untuk sumber air ada setelah pos 4 ini, tapi kita bawa airnya lumayan banyak, jadi gak bakal ngambil di sana. Jam 1 kita melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 5. Di what the fuck, baru juga mau jelasin cok, licin terus agak hati-hati nih. Ini dia mata airnya di belakang, dan ini udah enak kayak dipakein keran kayak gini. No, segar nih kalau minum nih.
Cobain minum ya? Cobain aja dah. Enak gak sih air gunung? Segar banget sih ini. Kita lanjut kembali menuju pos 5, pos terakhir sebelum puncak. Kayaknya dekat lah dari sini. Yuk. Nih tumbuhan tuh rapet banget. Wah, gila sih. The real ngebolang ini. Tidak jauh dari pos 4 dan mata air, kami pun menemui tanjakan yang lumayan sulit untuk dilewati dan tentunya harus lebih berhati-hati. Hunting. Ini hujan lokal lagi sih. Oh ini pos 5 nih, dekat banget cok. Kirain jauh, tapi ini batu nih. Wah tanjakan batu ini. Oh bukan pos 5 ini. Ini tanjakan sakit ini. Emang sakit sih, gila sih. Boleh. Nih batu ini, aliran air. Nanjak terus sampai sana. Wah tanjakan sakit. Gila. Mantap, Gunung Kembang. Oh ini tali-talinya ya. Kita bisa milih ke kiri atau ke kanan. Tapi gua milih jalan kebaikan, kanan. Karena badai 4 hari ke belakang, ketika di pendakian kami dihadang tumbuhan yang tumbang menutupi jalur. Mau tidak mau, kita harus menebasnya selagi bisa ditebas, atau hanya melewatinya saja. Berair ya? Anginnya kencang banget. Kita ngecamp tuh cuman bisa di puncak ya? Ada 5 juga ya. Jadi mending puncak ya, gak harus summit ya. Nah, ini angin kencang banget. Kayaknya masih bisa sih kalau segini, masih aman lah. Gak terlalu yang kencang banget. Jika cuaca di sini tidak berkabut, pendakian menuju pos 5 akan lebih terbuka dan akan terlihat pemandangan kota Wonosobo. Tetapi karena tertutup, yang kami lihat hanya dinding putih dan kabut tebal. Oh, angin kencang banget di pos 5 nih. Sekarang kita udah sampai di pos 5 dan angin benar-benar kencang banget ini. Gak tahu nih kondisi di puncak bakal kayak gimana. Kita milih puncak aja berarti, atau camp di mana nih bagusnya? Soalnya angin gede banget ini. Tapi kita ke puncak dulu nggak apa-apa aja, Puncak dulu ya. lihat kondisi. Oke. Kalau di sana kondisi mungkin kan kita di sana aja gitu ya. Yuk, gas. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pos 5 menuju puncak, perjalanan akan lebih singkat. Tetapi kabut menjadi lebih tebal dan angin berhembus semakin kencang, membuat kami harus lebih berhati-hati. Karena kabut seperti ini bisa saja menyesatkan dari jalan yang dilalui. Kita sekarang udah sampai di
pertigaan kayaknya. Ini ada pohon besar, tandanya. Ini puncak ke arah sini. Kayaknya kita udah di punggungan, jadi jalan akan lebih landai. Cuman untuk arah turun, kita turun ke sebelah sana, bukan ke arah sini ya. Kita lanjutkan kembali perjalanan, let's go. Trek di sini menjadi lebih landai. Meskipun tetap ditemani kabut tebal dan angin kencang, tetapi setidaknya kami harus fokus berjalan ke depan tanpa memikirkan tanjakan. Mungkin sekitar 20 menitan dari pos 5. Kita sekarang udah sampai di puncak Gunung Kembang. Ini masih kabut ya guys. Mungkin besok mudah-mudahan cerah biar dapat view-nya. Meskipun cuaca kabut kayak gini gak apa-apa sih sebetulnya. Cuman ya setidaknya adalah. Ini berapa mdpl? 2300 ya. Mantap ini. Oh ini puncak yang ini ya. Mantap. Kita foto-foto dulu sebelum mendirikan tenda. 0,5. Kelihatan nggak ini? Harus kelihatan. Oh ini pia belembemnya dari pia lengkong. Cuman 2 ya pianya atau ada pia lain? Ini karena cuaca sedikit badai, mending kita berlindung di bawah pohon aja deh. Di sini nih kayaknya enak. Kita hadap-hadapan aja di sini gimana? Atau mau yang tadi sih itu lebih luas yang tadi? Tadi ya, lebih rekomen juga. Ya di sana aja kayaknya. Kita balik lagi ke titik sebelumnya mungkin. Seperti biasa kalau mau diriin tenda itu pasti ada debat-debatnya dikit. Tapi gak terlalu berangin sih. Di sini ya. Dua hadap-hadapan. Iya. Kalau nurun gini, mending kita miring. Ntar kita tidurnya kakinya di bawah gitu. Gimana? Sini aja. Gas lah. Kita masang tenda dulu. Setelah sampai di puncak, kami pun memilih untuk mendirikan tenda. Jika dilihat dari cuaca di sini yang berangin, sepertinya kami harus mendirikan tenda di dekat pepohonan saja, supaya tidak terlalu diterpa angin kencang secara langsung, yang bisa saja membuat tenda tidak kuat berdiri atau roboh. Setelah tenda berdiri, tidak banyak yang kami lakukan. Kami hanya makan dan istirahat, karena cuaca di sini tidak kunjung membaik, bahkan sampai malam tiba. Kami pun memilih untuk tidur dan berdoa supaya besok cerah. Selamat pagi. Kali ini di puncak Gunung Kembang, cuaca masih berkabut dan ya sepertinya tidak bisa ambil footage lebih di sini. Meskipun ini pendakian terakhir dan dapat cuaca kayak gini, kita tetap syukuri. Sekali lagi yang kita cari bukan hanya sebuah pemandangan, melainkan experience ketika di perjalanan itu sendiri atau pengalaman. Ya, yang paling penting itu pengalamannya. Ini benar-benar kabut. Dan ya sepertinya videonya mungkin sampai sini saja. Entah kalian mau ngambil makna apa dari video kali ini. Tapi ya seperti inilah cuaca, kondisi cuaca di Gunung Kembang. Karena mungkin 3 hari ke belakang juga emang masih ada cuaca ekstrim gitu 3 hari ke belakang. Makanya hari ini masih bisa dibilang sisa-sisanya mungkin ini. Ini pelekatnya. Ketinggian Gunung Kembang itu 2340 mdpl ya. Terus kalau di sini nggak berkabut, nah tepat di belakang sini tuh Gunung Sindoro. Harusnya terlihat Gunung Sindoro. Terus ada kawah juga di belakang, harusnya sih kelihatan. Terus yang dari arah sana itu jalur Belembem. Yang dari arah sini itu jalur kita kemarin atau Pia Lengkong. Dan ada pelakat puncaknya masing-masing.
Jadi puncak di sini tuh cuma satu, gak kayak di gunung-gunung lain yang sampai ada 3, 7 mungkin. Kalau di sini cuma satu, di sini aja. Ini kabut banget. Kalau kelihatan ini kawah ini di bawah. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke kalian tentang Gunung Kembang ini. Tapi ya menurut saya itu udah cukup padat. Sejarahnya ada, mitos atau apa ya, mistisnya juga ada kemarin. Ya mudah-mudahan kalian suka sama video terakhir di ekspedisi Jawa Tengah ini. Mari kita tutup pendakian gunung di Jawa Tengah dan doakan saja semoga selanjutnya gunung-gunung di Bali dan ada sponsornya juga. Amin. Gunung Kembang.